Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, halo Indonesia, halo guys. Jumpa lagi di channel Kian Kelana, channel yang kontennya nggak jelas tapi yang jelas ada kontennya. Hari apa ini? Senin 11 Mei 2026. Kembali liputan di proyek jalan baru Teluk Pucung atau jalan baru sisi barat perjuangan, yang mana untuk hari ini kegiatan ternyata ada penurunan material. Entah nanti akan kita lihat batu kapur atau sirtu atau beskos. Kalau beskos kayaknya nggak mungkin guys, yang udah kemarin sirtu itu pasir dan batu. Dan untuk keren sudah selesai ya. Yuk, seperti apa kegiatan hari ini sama-sama kita saksikan. Dan yang baru saja menonton channel Kian Kelana, selamat bergabung dan subscribe ya. Oke, cekibrot. Cus. Pokoknya untuk kendaraan truk ini ya ini aja guys, 4 ini. Ini sepertinya sedang menurunkan sirtu guys, material sirtu. Mau yang di sana yang seperti di bawah ini ya. Jadi pasir dan batu untuk komposisinya atau teksturnya ya begini guys. Namanya pasir dan batu, beda dengan beskos ya. Base corse. Beskos itu ada grade-grade-nya. Kalau ini ya pasir batu dah gitu. Nah, ini sopirnya. Halo. Halo juga. Kapan ininya? Lagi dengan saudara kita, Bapak Adit. Kapan? Ini datang lagi. Besok. Sirtu tetap. Sirtu dari mana? Cilegon. Kirain beskos. Kirain beskos. Sama aja loh. Grade-nya beda. Ini udah berapa truk? 6. 12 Mas. Udah semua? 12 truk? Udah semua? Udah cepet amat. Udah habis berarti ini? Ya. Berapa semuanya? 12 ya? Semuanya ini? Hah? Ya ada kemarin. Yang hari ini aja? Hari ini 4. 4. Hari ini 4 Pak. Oke. Siap. Ayo, Pak. Untuk kendaraan aman guys, untuk sudah dipadatkan meskipun hanya menggunakan eskavator ya. Sepertinya nanti kalau sudah selesai semua, jadi untuk mulai penggelaran itu dari belakang, dari titik finish menuju ke titik depan, ini baru sepertiganya guys. Ya kategori setengahnya lah, karena ini pas tikungan ini permukaan sirtu yang baru saja diturunkan, dan ini dirapi-rapikan nanti untuk jalur truk agar bisa melewati. Batunya gede-gede juga ini. Hampir mirip, gedenya hampir mirip sama limestone. Untuk batu kapur di bawah sudah kembali lagi operator ekskavator yang lama guys. Wah, ini ada kabel ini, kita bergerak minggir dulu. Merapikan dulu ya, dirapikan, diratakan untuk pergerakan truk agar terjangkau. Ono ngangkut solar apa ya. Mantap sekali. Untuk kegiatan seatbelt sudah selesai ya. Mungkin yang baru menyimak video atau konten Kian Kelana, update hari ini proyek Teluk Pucung atau jalan baru Teluk Pucung, jalan baru sisi barat perjuangan, untuk pemancangan seatbelt sudah selesai, dan pekerjaan lanjutan mengisi bagian seatbelt pembobokan yang akan diisi dengan coran. Nah, tentu saja ada proses pembersihan dulu dan kemudian bekisting. Nanti akan kita cek apakah sudah selesai pengecoran atau sudah masih proses bekisting.
Untuk lebar jalan adalah 8 meter. Total ruasnya 12 meter. Sama seperti jalan yang di tahap pertama, guys. Yang dari Duta, Perumahan Duta menuju Wisma Asri dengan kontraktor yang sama. Dimana kalau di sana tuh sekitar 400 meter lah total, 400 meter kurang 300 sekian. Sama untuk prosesnya sama seperti ini, menggunakan turap, beton sitpel, terus pelebaran jalan total 12 meter. Untuk yang lebih-lebihnya, space-nya nanti dibuat untuk penghijauan di sisi yang sebelah sini ya, rumput-rumputan, ada casting, ada casting sebagai pembatas separator di sana kiri kanan. Sekarang bergerak menuju titik terakhir pemancangan sitpel, sekaligus memperlihatkan kondisi jalan yang sudah lapisan ketiga nih, guys. Harusnya loh ya. Harusnya untuk step pertama, tahapan pertama itu satu, tanah lama dibuang diganti tanah baru, artinya tanah merah. Itu kalau prosedurnya, SOP-nya tanah merah, kemudian dipadatkan, terus atasnya lapisan limestone atau batu kapur, sama diratakan, dipadatkan. Setelah sesuai kebutuhan, baru lapisan berikutnya yang ketiga base cost, standarnya SOP-nya. Tapi ini Sirto ya, mungkin sama aja atau menghemat anggaran, menghemat biaya pengeluaran. Sama prosesnya, dipadatkan, diratakan. Kalau seharusnya itu menggunakan vibro roller atau kendaraan pemadat, bisa berbentuk wall stump ataupun tandem roller. Intinya untuk pemadatan. Setelah sesuai atau selesai, baru bekisting untuk cor lantai kerja. Cor lantai kerja tidak memerlukan tulangan, tinggi paling 5 cm atau 50 mili. Digelar, setelah kering baru bekisting lagi untuk pengecoran inti atau rigid. Stepnya begitu sih. Terus kalau mungkin ada pemanis atau ini ya, kasih hot mix. Ternyata udah dicor, guys. Ini bekas-bekasannya tuh. Lu nggak kelihatan ya? Tuh, udah ya? Udah, guys. Bekisting udah ready. Dari samping dah. Sudah diklaim tie rod sama wing nutnya. Udah apa belum nih? Finishing ini nih. Duh, nggak kelihatan nih, guys. Belum, berarti kopong ini mah. Hanya bagian bawah sepertinya, tapi kok ada bekas semen ya. Tuh, udah, guys. Nih tuh. Luber-luber tuh, tembus ke bawah. Disetut menggunakan kayu agar tidak melehoi. Kok levelnya di atas ya, garisnya itu. Intinya untuk ketinggian ya yang mengikuti bekisting ini, guys. Sudah dibuatkan jalurnya. Oh iya, dirapikan. Udah semua Pak pengecoran? Belum. Satu mobil, ntar datang lagi. Oh, nunggu kering. Ini berarti udah semua yang ini ke sono. Udah. Oh iya iya.
Nunggu kering dulu ya, paling besok. Nunggu backcastingnya guys, dipakai ulang. Tuh 500 meter tuh. Berapa? Apa 500 itu? Perkiraan emang 500 meter dari sini guys. Mungkin keseluruhan total itu. Nah kalau ini angka-angka yang dimulai dari titik pemancangan seatbelt tahap kedua ini hanya 100 berapa ini? 60 63 tuh 163 ya untuk proyek yang ke tahap kedua. Di atas sudah disiapkan bambu-bambu untuk keperluan backcasting, itu udah pembesian juga udah dirakit menggunakan besi 12 ulir ya. 12 berapa ya? Jadi fungsi cabing beam sebagai pengikat jalur beton seatbelt ini makanya dibobok. Jadi untuk panas ya, besi-besi ini nanti akan terikat di dalam sebagai penguat. Nah ini pengikatnya. Jadi untuk fungsi ini lebih kokoh, nggak gampang goyah. Itulah fungsi cabing beam yang berbentuk yang udah jadi di sana. Secara fungsional ya minimal 50 dah. Lebar panjang tinggi lebarnya. Tapi kalau secara fungsi estetik bagus yang di sana guys, yang dari Duta ke Wisma Asri itu lebar hampir 80 60 70 itu. Tingginya juga tinggi, terus sampingnya di papras ada kayak semacam kayak elis gitu, dirapihkan jadi tidak tajam. Untuk batu kapur berarti nanti harusnya sampai ujung saya berdiri nih guys, karena seatbelt udah sampai sini nih. Nih ya, harusnya batu kapur sampai sini semua nih. Cuma mengapa ini belum ada, karena kemarin masih digunakan sebagai area kren. Crawler crane masih di sini, masih proses pemancangan seatbelt, jadi tidak memungkinkan untuk ekskavator menurunkan material batu kapur di sini. Yang ada malah justru mengganggu. Berhubung sudah selesai semua, alat-alat penunjangnya juga sudah dikumpulkan, itu kompartemen-kompartemennya dikumpulkan jadi satu, tinggal kirim pulangkan ya. Dan nanti seandainya ada batu kapur pasti akan mundur kemari. Jarak saya berdiri patok ini patok pembatas paling pinggir dari bambu. Nah ini sekitar 15 meteran tuh bangunan liar. Kenapa saya sebut bangunan liar? Karena untuk arti dari bangunan liar itu ya suatu bangunan yang berdiri tapi tidak ada surat sertifikat resmi atau SHM ataupun surat-surat lain. Itu namanya liar. Makanya banyak yang komplain, apaan bangunan ini boleh bangun sendiri kok, ini kudu disebut liar. Iya emang semuanya bangun sendiri, cuma tanah-tanah siapa, berdiri di atas tanah siapa gitu. Saya dulu pernah dikomplain begitu guys, ini saya bangun sendiri bang, ini jangan sebut bangunan liar. Ya konteksnya berbeda. Bangun sendiri kalau berdiri di atas tanah orang lain ya namanya bangunan liar, karena nggak ada kekuatan hukumnya. Kita akan spill dikit tipis-tipis lewat sini guys, lewat sana becek banget. Oh nah kalau ini resmi, kenapa resmi ya kan bersertifikat KPR dulunya. Wes bos, kapan ngecor lagi bos? Rebu. Tadi berapa molen? Satu doang, satu udah panjang segitu ya? 50-40 ya? Tinggal nunggu detik-detik ini aja nih. Nih guys ya, ini untuk warga sini sebenarnya kurang proaktif guys.
Cuma kita pinter-pinteran kita aja nih nyanter-nyanter sampai sana ya. Nah mungkin disorot-sorot mulu, jadi kalau udah paham. Masih utuh loh guys, belum ada satupun yang bongkar mandiri loh. Masih kekeh, masih bertahan. Apakah mungkin berharap dapat kompensasi, entahlah. Yang jelas dari pihak, harusnya pihak ini loh, pihak desa, pihak kelurahan, RT RW atau bahkan Pemkot turun tangan untuk menangani problematika ini. Dulu di ujung belakang sana guys, saya pernah ngonten itu karena ada petugas-petugas yang terkait yang berkepentingan ya, itu sudah mengukur berapa meter tuh, sekitar 22 atau 15 meter intinya dari as kali, bukannya pinggir as, tengah-tengahnya kali tuh udah pernah dari Distaru atau dari apa ya, begitu warga ya truk bebek aja, padahal rumahnya udah ditandain, jalannya sudah di marking, truk bebek aja. Jadi tidak ada ketegasan juga dari pihak Pemkot, entah mungkin khawatir terjadi konflik. Yang jelas memang untuk proyek jalan baru ini dulu ini rekomendasi juga dari Pak Wali, meminta persetujuan dari Pak Wali ke Kang Dedi KDM dan di ACC. Ya intinya ini harus ada tanggung jawab ini. Kalau misalkan Pemkot nggak sanggup ya Pak, boleh buat apa boleh. Udah KDM yang turun tangan, yang akan menertibkan Bangli di sana. Karena yang dapat informasi untuk proyek lanjutan nanti pihak provinsi yang akan menghandle, membackup. Berarti otomatis ya Kang Dedi yang bergerak. Lebih seru guys. Seru karena apa? Satu, warga di sini saya yakin itu dia tahu ini proyek, bahwa proyek ini proyek provinsi. Siap. Walu. Istirahat ya? Siap. Sampai mana tadi? Jadi warga kemungkinan sudah paham guys, bahwa proyek ini akan di backup oleh provinsi, oleh KDM. Jadi mereka itu berharapnya ya paling tidak ada kompensasi seperti yang ada di Gabusnya ini loh guys. Yang jadi kendalanya tuh saat KDM menjabat pertama kali sebagai gubernur dalam periode 2025 itu dia mengalokasikan pembangunan jalan Gabus Raya itu karena ada sisa anggaran dari gubernur sebelumnya. Jadi sisa anggaran dialokasikan untuk pembangunan jalan Gabus Raya, dan untuk penertiban lain-lain kompensasi itu dari kantong pribadi. Jadi waktu gebrakannya itu jalan Gabus Raya, makanya sempat viral tuh proyek di sana. Terus penertiban di mana-mana pun acuannya jadi gabus. Mereka meminta kompensasi, padahal itu tanah negara. Nah itu kalau KDM yang bergerak biasanya memang ada kompensasi, tapi kalau dari pihak Pemkap, kabupaten ataupun Pemkot ya enggak, gerus aja udah, tertibkan aja udah. Nah kalau di sini ini provinsi yang turun, ya itu mungkin masyarakat di sini berharapnya tuh kompensasi ya. Makanya ntar kita lihat aja guys, karena sangat seru ini. Entah dalam tahun-tahun ini ya, untuk kepastian bulannya saya juga kurang paham. Yang jelas untuk pembangunan jalan baru nggak mungkin stuck sampai area situ, nggak mungkin jalan buntu, karena tujuan dibuat ini untuk mengurai kemacetan jalan perjuangan, jalan provinsi, jalannya KDM yang sekarang sudah bagus, dipasang lampu PCU ala provinsi kan. Nah ini untuk mengurai, dan nanti 1 km lagi akan ditembuskan ke Sasak 45. Jadi terkoneksi antara kota dan kabupaten. Sasak 45 itu sudah masuk perbatasan guys. Ke sana dikit Taman Kebalen depannya. Taman Kebalen wilayah Babelan.
jembatan besi atau kali Bekasi itu udah masuk Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, dan di sini Teluk Pucung, Kota Bekasi. Dan informasi dulu dari Pak Wali, kenapa dibuatkan jalur ini? Satu, untuk mengurai kemacetan, dan dua, untuk mempermudah aktivitas warga menjalankan aktivitas. Akan dibuatkan jalur moda transportasi online. Online bisa jadi Transbecken atau yang lain-lain yang dari sini menuju ke arah kota gitu. Informasi dari Pak Wali langsung saat penertiban di Wisma di sana, guys. Kita juga Pak Wali juga sempat membuat statement begitu. Ya, jadi kita cuma berharap aja, guys, mudah-mudahan Pak Wali menepati janji. Aduh, main ngos-ngosan, guys, ngoceh mulu. Set dah. Udah kayak pengungsi Rohingya ini. telanjang dada ini. Aduh. Kegiatan sudah terhenti, guys, untuk penurunan material hasil itu. Tahu udah berapa truk itu. Dan untuk pengecoran, informasi dari pekerja tadi hari Rabu ya. Jadi masih lama, guys, proses selesainya nanti. Tapi lebih lama lagi proyek yang berada di Bekasi Jaya. Soalnya masih belum apa-apa, masih belum. Aduh, sampai itu tahu dah proyeknya bagaimana itu. Bikin underpass atau apa-apa. Yang jelas masih proses lapisan batu kapur juga masih separohnya. Kalau ini udah semua nih, tinggal lapisan ketiga. Ada sama-sama satu vendor, satu pelaksana proyek. Jadi untuk pekerja sebagian kenal karena beberapa kali saya meliput di sini, dan ternyata di sana sama juga pekerjanya, di Alinda sama juga pekerjanya. Makanya banyak pekerja ya gitu kenal. Dan yang di kolom komentar menanyakan, "Bang, orang mana?" Jawanya, "Saya Jawanya Ngawi." Terus kata dia, "Kok aneh bahasanya Jawa Tengah Ngapak?" Kali lagi, guys, kalau untuk pekerja-pekerja yang di proyek ini kebanyakan orang-orang Jawa Tengah, guys. Orang-orang Ngapak. Jawa Tengah beda loh sama Ngapak loh. Jawa Tengah ya yang Ngapak ya Banyumasan itu, guys. Bumen, Cilacap, Banyumas, Gombong, kamu juga Bumen ya, Banjarnegara, ya itu orang apa enak ya, kita hanya sesuaiin aja obrolan mereka. Keprimen lagi urung madang disit mbok, ini kencot wetenge dimek-mek meledak dewek lah, kencot ya. Oke, guys, terima kasih sudah menonton konten Gian Klana. Terima kasih supportnya. Yang penting aku wong Ngawi, guys. Wong Ngawi ki bahasane ya bahasa Jawa biasa, Jawa Timuran ya, Jawa model Solo ya, pokoke bocok Jawa standar, Jawa piye ya. Nek rada ngetan sithik iki Jawa Surabayaan ya apa lah katen andi dandanan embong dah. Embong gorong mari iki. Intinya begitu, guys. Kalau saya nggak Jawa Timuran ya Madiun sekitarnya lah, AE, plat AE. Terima kasih semuanya yang baru saja menemukan channel Gian Klana. Selamat bergabung, selamat semuanya lah. Semoga rezeki kalian berlimpah ruah, berkah barokah, sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pantengin terus channel Gian Klana. Nantikan update-update berikutnya, proyek-proyek mana saja yang berada di Kota Bekasi, terutama infrastruktur jalan, guys. Karena untuk Kota Bekasi ya kota ditata sesuai program KDM. Untuk kabupaten lembur diurus, desa-desa dulu, kampung-kampung dulu diurus seperti normalisasi. Untuk kota ya infrastruktur jalan, perbaikan tempat wisata seperti Kalimalang itu dan sebagainya. Terima kasih supportnya. Wa akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.